mengedukasi, memberi gambaran, terus nanti kayak nerima saran, masukan. Nah, yang kayak gitu. Jadi kan nggak kayak yang lain. Yang kayak takut kali ada. Ada semacam tempat pelatihan untuk kegiatan-kegiatan IT, UMKM, itu lebih lebih real, sehingga kita ini istilahnya tidak berpikir untuk menjadi pegawai, tapi kita istilahnya kedepannya ini mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda yang selesai misalnya pendidikan itu punya semangat, punya gairah, saya harus buat usaha sendiri, sehingga kedepannya ini ya tidak berharap untuk menjadi pegawai kantoran atau mau jadi PNS atau mau jadi pegawai swasta secara ini itu. Mereka punya bekal ini kedepannya. Karena pendidikan sendiri sih sebenarnya masih masih sangat kaku menjawab soal masalah itu. Oke, Bang, tadi Abang sempat singgung soal itu ya, soal teknologi IT. Nah, kita tahu bahwa milenial ini untuk Mbak Dila ya, yang milenial itu kan oke lah, belakangan ini kan begitu dekat dengan teknologi, atau juga misalnya kalau lebih praktisnya itu media-media media sosial ya, itu kan sering-sering dekat sekali dengan kaum milenial. Nah, kira-kira di Millennial Insani sendiri ya, selain program tadi PUBG yang tadi Mbak Dila katakan ya, apalagi sih sebetulnya yang media-media sosial yang dicoba dikembangkan oleh Millennial Insani sehingga bisa menarik kawan-kawan yang lain untuk bisa bergabung kembali dan dalam tim Insani ini gitu deh. Kami itu lebih ke WhatsApp. Instagram. Itu seperti apa tuh biasanya? Itu kayak ngasih tentang paslon tentang Insani gitu. Terus juga kesadaran buat kaum muda itu ayo dong peka gitu. Lebih kepada mengajak untuk peduli. Peduli karena ini juga masa depan kita nanti gitu. Itu turun langsung membuat kontennya atau gimana nih? Atau lihat broadcast yang disebarkan ke grup-grup itu? Ya maksudnya yang ngedesain, yang mikir idenya bagusnya gini nih gitu. Oh iya, lewat desain kayak gitu. Iya, itu kalian sendiri. Kami sendiri. Tim luar biasa ya. Kemudian itu disebar di Facebook, mau digunakan Facebook? WhatsApp sama IG sih yang lebih ini ya, Facebook tuh kamu tua punya. Oh iya benar-benar. Iyalah. Iya. Mana ada milenial main Facebook. Iya, maaf. WhatsApp kan sama Iki. Tapi gimana sih Mbak, aku masih penasaran dengan kaum milenial kayak begini, kayak Mbak Dila ini. Gimana caranya mau menyadarkan temennya nih? Iya, karena pada gitu. Cuek juga ya. Iya, pada cuek aja. Bahkan ada yang ditanyain nanti nyoblos siapa gitu, dia mikirnya emang siapa paslonnya itu loh sedihnya. Iya kan? Iya. Nah, ada tantangan juga ya itu ya. Itu juga sih bagi kami buat paslon-paslon. Kami tuh kan kayak anak muda tuh kan. Kami butuh sosialisasi. Kami butuh kayak pengetahuan yang lebih, kayak pemasukan yang lebih. Jadi kami tuh lebih pro kayak kampanye tuh lebih mengedukasi kami ini minim tentang kayak gini, tentang politik, tentang yang kayak gini gitu. Jadi lebih kepada mengajak, terus setelah itu ngajak sharing, kayak nanti kami buat satu lingkaran baca atau bahas sesuatu kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu di situ juga nanti sharing pendapat. Kenapa sih kita harus melek sama ini? Kan lebih kepada ayo cari kumpul bareng. Kita ini kan anak muda kan biasanya itu lebih pikirannya tuh di luar ya, maksudnya out of the box. Jadi kayak kami tuh sebenarnya pengen ini dan itu yang nggak kami dapat gitu. Makanya dibentuk ini juga buat nyampein aspirasi biar anak muda juga didengar kayak gitu. Karena untuk anak muda ya itu persentasenya lumayan buat pemilihan. Dan tak jarang juga bener tadi sempat diskusi sama Bapak di sebelah, itu banyak yang tidak mendapatkan hak pilih itu karena berpindah.
kos. Jadi Iya. nggak dapat hak pilih di situ tuh. Jadi karena udah aku di kemarin aja nggak masalah tuh kayak gitu. Nah, jadi lebih numbuhin kesadaran aja. Oh iya ya. Oke. Tapi kalau Mbak Dila melihat sosok Pak Insani, Pak Isdianto dan Bu Suryani seperti apa? Kalau menurut saya, kalau Pak Isdianto ini kan gubernur yang kembali menyalonkan. Iya. Nah, jadi kayak bisa, maksudnya dia udah menjalani itu. Jadi ketika dia naik, nanti dia bisa melanjutkan nih program-programnya. Jadi itu masih kayak masih relate lah gitu. Oke. Jadi nggak kayak gubrakan baru, bahan percobaan baru. Menurut saya kayak gitu. Terus kalau kayak Bu Suryani ya, saya senang sih dia Bu Suryani itu sosok yang keibuan ya, sederhana. Terus ibu ini kan, ini maaf kalau saya salah. Kalau setahu saya 3 periode. Iya benar. Berarti dia 4 kalau nggak salah. 4 ya, 4. Berarti dia tuh memegang amanah itu udah selama itu. Berarti orang yang amanah kayak gitu. Maka dari itu. Oke. Berarti kalau misalnya Pak Isdianto tuh maksudnya menurut mereka tinggal meneruskan ya, meneruskan. Tidak perlu meraba-raba lagi. Nggak perlu meraba-raba lagi. Pak Isdianto ini kan juga nggak langsung tiba-tiba gubernur kan, ada jejak juga dari bawah kayak gitu. Jadi istilahnya lebih paham kepada masyarakat. Dan kami berharap kami juga dipertimbangkan kaum milenial gitu. Oke, masuk akal. Oke, Bang Pak dosen ya. Tadi kan sempat kita singgung soal itu media-media ya yang saat ini dimainkan atau dipakai oleh kaum milenial sendiri. Kalau menurut Abang sendiri ya, para pasangan calon itu selama ini memanfaatkan media-media sosial itu tidak dalam kampanye mereka, dalam sosialisasi diri mereka gitu. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira mereka tepat nggak memilih media itu untuk sebagai sarana untuk mengekspresikan diri atau mensosialisasikan diri gitu. Secara ini kalau kita lihat untuk media-media sosial baik itu di Instagram, di Facebook maupun di YouTube itu masih sangat kurang secara ini. Harusnya untuk menggait suara-suara dari milenial ini seharusnya lebih banyak lah anunya di situ dimainkan ininya. Di medsos ya Bang? Iya, media sosial secara ini. Bang, itu kira-kira apa alasannya? Apakah tim yang menangani itu kurang atau memang tidak ada passion ke sana, Bang? Ya, kalau secara ini aku kurang tahu juga sih dari tim kampanyenya apakah dari segi SDM-nya kurang ini atau memang menjangkau itu ini enggak kesampaian lah ini karena itu untuk menggait kalangan milenial secara ini. Jadi dari ketiga paslon ini yang paling aktif belum tahu Bang? Kalau di medsos ya, iya, menurut media Abang. sosialnya sih masih Sama. masih sama semua. Semuanya secara sama. Semuanya sama. Ya lah, Pak dosen mana bisa memihak siapa? Iya. Maksudnya melihat pengamatan aja. Kalau misalnya ini ternyata lebih aktif. sih rata sih semua secara ini. Kalau Mbak Dila pasti udah tahu Insani lebih ya kan. Tapi dari teman-teman milenial juga memberikan masukan nggak sih ke tim sesnya mungkin Bang bikinnya harus begini gini loh gitu. supaya milenial lebih tertarik gitu. Iya. Ada masukan juga Pasti ya. ada masukan karena setiap hal yang mau dilakuin nih itu rembukan dulu, kayak bahas dulu. Oke. Rencana ada mau ngelakuin apa gitu maksudnya? Selain PUBG ya tadi. Tapi sosialisasi kayak gitu tetap ya. Tetap. Kalau yang lain belum ya karena kami baru juga baru yang kayak seminggu ini baru ini, jadi kami baru apain yang PUBG untuk memperkenalkan. Mungkin baru Terus, namanya baru ada sekarang, baru kemarin ya namanya. Baru. Tapi sebenarnya ngumpul-ngumpulnya udah lama. Kumpulnya lumayan. Mbak, itu maksudnya selamanya saya masih bingung juga nih kalau misalnya menyampaikan sesuatu ke pasangan calon ya Pak Isdianto sama Bu Suryani itu langsung sampaikan langsung ke mereka berdua atau melewati orang-orang tertentu Tidak, juga? kami ada orang. Perwakilan Enggak, dari kompak sendiri gitu ya jumpa. Perwakilan dari kompaknya. Tidak melalui tim ses yang lingkaran enggak langsung ya. Oh, bagus. Ada perwakilannya. Oke. Mungkin ini kita mau
Pertanyaannya sudah ada? Boleh ditampilkan? Kita sambil ngobrol sambil menunggu nih. Konten yang paling menarik milenial, Bang. Menurut Abang. Saat ini ya, Bang. Kalau saya secara ini sih video kreatif. Oh, video ya? Ah, Lebih ke video, bukan desain atau meme gitu. Oh enggak, secara ini gitu ya, Bang, ya? video-video yang kreatif lah secara ini, karena kecenderungannya milenial ini ya kayak video-video itu. Tuh Mbak, mungkin bisa kasih masukan. Mumpung masih ada berapa hari. Sudah dipikirkan. Atau memang sudah aktif bikin konten video. Kalau dari kami memang mungkin belum yang video, tapi ada dari insan itu kayak motion graphic. Oh, masih Video-video motion graphic kayak gitu. Iya. Oke, ini dia ada pertanyaan. M. Ali, menurut Bang Rahmani, apa pendapatnya tentang calon yang sekarang ngaku-ngakunya ngerangkul milenial? Kenapa saat kampanye baru datang? Hehehe. Seberapa persen pengaruhnya, Bang? Kenapa baru sekarang mengaku-ngakunya saat kampanye? Menurut Bang Rahmani gimana? Ya kalau secara ini sih baru setelah kampanye baru muncul ini ya milenial jadi-jadian. Iya. Ya itu secara ini untuk pengaruhnya sih ya tergantung dari milenial itu sendiri melihatnya seperti apa. Kalau kita lihat sih ya kalau mungkin tahu tiba-tiba kok sok-sok jadi milenial. Iya, betul. Sok ngerangkul. Sok ngerangkul. Itu kan milenial sudah cerdas lah melihat hal-hal semacam itu. Istilahnya milenial ini tak mudah terpengaruh hal-hal semacam ini. Tiba-tiba jadi milenial gitu. Kalau milenial sekarang tuh nggak mudah terpengaruh. Oh dia keren banget tuh karena janji-janjinya nggak gitu ya Bang ya? Enggak. Kayaknya lebih kritis gitu ya? Kalau masalah politik ini milenial ini agak cerewet. Oke, Bang Ridwan Sukatmanto, mengapa paslon di pilkada tahun ini hanya itu-itu saja Pak dosen? Ada apa dengan Kepri? Emang nggak ada stok tokoh-tokoh yang mumpuni dan berkompeten? Kenapa itu Pak dosen? Secara ini sih sistem yang memaksa kita untuk memilih paslon-paslon itu aja. Kenapa nggak muncul? Kenapa menurut Pak dosen mengamati ini maksudnya kenapa yang tokoh itu lagi? Kenapa memang? Ya secara ini ya itu tadi sistem politik kita yang memaksa kita ke arah situ untuk memilih paslon-paslon yang tadi. Ya secara ini ya misalnya kan ada dari jalur independen secara ini, tapi itu kan berat untuk bisa dimunculkan ke permukaan untuk dipilih jadi calon baik itu di Kepri maupun di kota. Bang, itu ini masih terkait ini. Kalau dari calon milenial kayaknya belum ya di Kepri. Pernah ada sedikit ya di calon wali kota, tapi ya nggak tembus juga kalau nggak saya mewakili katanya. Anak muda padahal ya. Muda kan. Nah, di situ ya proses politiknya itu sangat berat secara ini. Dari segi kan yang mengusung sebenarnya ini dari partai politik. Iya. Saja berapa besar pengaruhnya di partai sehingga dia bisa muncul untuk menduduki misalnya jadi 01, 02. Gitu. Agak berat secara. Kalau ada milenial yang sifatnya punya popularitas yang ini ya bisa jadi juga. Iya. Punya modal. Ini tuh modal penting tuh. Punya modal aja, dia nggak bisa populer aja mungkin nggak bisa ya Bang ya. Iya. Alin Chandra, pernah nggak Pak berdebat dengan mahasiswa Bapak sendiri bahas pilkada saat ini? Apalagi kemarin mahasiswa menuntut untuk pilkada ditunda. Ya secara ini untuk diskusi lepas biasa pernah secara ini, tapi kalau diskusi resmi jarak sih secara ini. Ya terkait apa? Terkait menuntut untuk pilkada ditunda. Untuk pilkada ditunda secara ini dalam konteks apa? Misalnya kemarin masalah pandemi. Ya. Ya secara ini ya kalau banyak juga sih hitungan-hitungan ininya, kalaupun misalnya pilkada ditunda, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kalau hitungan-hitungan politiknya itu sangat ini juga sangat berpengaruh juga pada ini suara
berpengaruh. Bisa jadi awalnya si A, calon A misalnya sudah di atas suaranya, setelah ditunda berubah konstelasinya. Mungkin bisa begitu ya. Bisa. Semua bisa terjadi ya. Oke, Bang Iman Al-Hasim, kemarin sempat ada sosok baru anak muda untuk maju di pilkada tahun ini. Hari ini tokoh yang maju hanya itu saja. Pak dosen, mengapa kita anak muda harus memilih calon-calon ini? Itu lagi. Secara ini karena masalah politiknya, sistem politiknya. Karena politik ini calon itu ya diusung oleh partai gitu. Dan di partai itu ya lobby-lobbynya udah cukup ini. Iya. Berarti memang kalau anak muda mau memilih atau generasi memilih Dia ini harus berkecimpung di dalam partai itu ya, Bang. Iya, punya modal lah. Modal. Baik modal materi, modal popularitas, modal intelektual. Iya, pengalaman juga. tapi mungkin nggak kalau yang kalau misalnya yang kayak pemilih nih, saya masih muda nih, masih milenial, tapi yang sekarang di Kepri melihat latar belakang politik dari si paslon. Oh, saya memilih dia karena dia partainya ini gitu. Enggak ya, Bang, kalau sekarang? Kalau milenial sih enggak. Dia nggak peduli lagi sekarang Nggak mau peduli partainya dari dia mana. partai mana secara ini, yang penting dia ini bisa ada daya tariknya paslon itu sehingga bisa dipilih. Ada lagi nih. Siapa nih? Nah, nih Said Herman. Jadi relawan milenial paslon-paslon ini emang untungnya apa? Emang paslon ini peduli dengan anak muda. Coba lihat aja ke belakang apa yang mereka lakukan bagi anak muda. Ini harus Mbak Mbak Dila Dila nih. Oh. Ini Mbak, mungkin pasti kan mereka mungkin ini saatnya Mbak mencari simpatisan. Iya kan? Harus marah nih. Harus marah nih, nggak Bang gitu Said gitu. Herman. Oh, nggak bisa kayak gitu. Karena gini, menurut saya untuk bisa menyampaikan aspirasi kita harus masuk juga ke dalam mereka. Oke. Nah, makanya itu kita membentuk suatu komunitas. Nah, di situ juga nggak mengharuskan sih, maksudnya kami minta perhatian untuk bisa melihat kami. Karena kalau misalnya anak muda kadang kalau cuman ngomong-ngomong gitu doang kan nggak pernah didengar. Jadi dengan adanya wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi, kami berharap lebih didengar, lebih dekat dengan paslonnya kayak gitu. Berarti Jadi- kalau kompak ini akan bertahan tetap sampai misalnya Isdianto sama Suryani tetap misalnya jadi gubernur sampai gubernur, tetap ya kompak tetap jadikan ini wadah ini untuk menyampaikan Aspirasi. Kami juga berharap nggak cuman karena kampanye aja kami tiba-tiba didengar atau gimana. Kami berharap juga ketika misalnya mereka naik, iya. suara kami masih Siap. dibutuhkan gitu. Oke. Berarti maksudnya mereka nih ya, anak muda mungkin yang tadinya nggak didengar emang apa sih untungnya mungkin dengan masuk ini begitu ya. Kayaknya Bang Said Herman nggak pernah nggak gabung-gabung sama adik mereka. Mungkin Bang gabung dulu Bang. Oke. Coba Saputra, terkait personal branding tokoh nih Bang, menurut Abang mana yang lebih bagus personal brandingnya dan lebih nge-branding ke milenial Bang? Oh, Wih. bahaya. bahaya. Hati nih Bang. pertanyaan menjebak ini kalau gini. Jangan bilang sama lagi Bang. Kalau secara ini sih untuk kita lihat apa ya, kalau lebih kebapaannya mungkin ya. Oh gitu ya, bukannya lebih kayak anak muda gitu gayanya. Kalau dari semua yang ada ya. Enggak loh Bang. Udah Bang ini masih Kalau dari semua yang ada sih ya mungkin ya lebih meneduhkan, lebih ini pembawaannya agak lebih tenang secara ini. Kalau kita lihat paslonnya ada ya, ketiga-tiga ini kan rata-rata kan sudah ini semua kan udah bapak-bapak. Bapak-bapak. Mungkin dari kalangan milenial ya, kalaupun mau memilih secara mungkin dari situnya, dari segi kebapaannya yang lebih menenangkan, menyejukkan itu. Setuju Mbak Dila. Setuju. bukan nyorok dan roll gitu. Bukan ya? Aku kira dengan gayanya yang mungkin anak muda. Keraca-keraca bukan ya dia? Enggak lah. Enggak ya. Kenapa tuh sampai bisa lebih butuhkan figur yang kebapaan gitu? Kenapa tuh sebetulnya? Karena ya kayak apa ya, kita sendiri aja lah ya, kalau misalnya figur yang kebapaan itu udah pasti mengayomi, bisa merangkul semuanya gitu. Ya. Oke.
dari 3 bapak itu mungkin bisa terserah lah ya. Yang Sebastian Hermawan, calon-calon sekarang kita nggak tahu mana yang peduli dan punya program untuk anak muda. Kita butuh kerja, kita butuh uang, ruang ekspresi dan lain-lain. Mungkin Mbak Dila ini mau, Mbak Dil, calon-calon kita nggak tahu mana yang peduli dan punya program untuk anak muda. Kita butuh kerja, kita butuh ruang ekspresi. Kira-kira jawaban menohok apa nih ke Bang Sebastian ini dari kaum milenial ini? Makanya Gimana tuh? Mereka nggak tahu nih programnya katanya. itu kenapa kita sebagai anak muda itu butuh untuk melek politik, melek keadaan sekarang. Toh sekarang teknologi canggih, bisa searching lewat internet kan. Juga minat baca karena ini kurang. Sekarang minat untuk lebih mengetahui lagi pengetahuan tentang itu kurang. Itu yang seharusnya ditingkatkan. Ya, Oke. Kita butuh kerja, kita butuh ruang ekspresi. Atau ya. mungkin saya tambahkan. Boleh. Secara ini sih utamanya Mbak Dila secara ini sebagai generasi milenial yang terjun dalam politik ya. Program-program itu dari paslon yang ada lebih lebih disederhanakan bahasanya ke milenial gitu, sehingga mudah diterima gitu. Itu menurut Abang ya? Ya. Karena kadang-kadang apa ya, agak berat juga dicerna visi misi program yang ingin disampaikan oleh paslon-paslon ini. Formal kali Bang ya? Iya, terlalu formal. Mungkin dari kalangan milenial yang secara yang terjun ke ranah politik sebagai tim ya bisa menyederhanakan hal semacam itu. Lebih mudah dipahami lah kalangan milenial. Berarti penting juga memang merangkul milenial ini ya supaya mereka lebih menyederhanakan bahasanya gini aja lah Pak gitu. Ya, melalui video-video tadi. Iya, benar. Video kreatif. Oke, sudah habis pertanyaannya. Ini untuk apa? Terakhir kita mau minta terakhir Pak. Mungkin bisa kasih masukan atau tips gitu nih untuk pemilih milenial cerdas, kepala daerah berkualitas. Nah, secara ini untuk milenial hendaknya kita menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara yang baik, karena bagaimanapun Kepri ini, Batam ini adalah milik kita bersama. Kita punya hak bersama, kewajiban bersama untuk menentukan Kepri ini ke depannya seperti apa. Dengan suara-suara kita itu tadi melalui pilkada nantinya tanggal 9 September itu adalah salah satu bentuk ekspresi politik kita, partisipasi politik kita untuk memajukan Kepri ini ke depannya. Khususnya untuk Batam. Mungkin ada tipsnya memilih cerdas. Jadilah pemilih cerdas dengan kriteria memilih pemimpin yang inovatif, punya program yang mendukung untuk kalangan milenial, kemudian hindari politik-politik yang sifatnya berbau sara, itu. Kemudian kompetensi seorang paslon harus diperhatikan, rekan jejaknya seperti apa gitu. Itu untuk masukan kalangan milenial, karena Kepri ini milik kita bersama dan kita harus bisa membangun bersama. Jangan cuma sekelompok orang aja. Oke, siap. Ya, semoga bisa diterima sama Tribuners ya, generasi milenial Tribuners. Mungkin dari Mbak Dila, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Tribuners nih, mumpung kita live di Facebook. Kalau tentang ini, ayolah jangan jadikan golput itu sebagai budaya. Kita anak muda, kita toh yang nantinya akan melanjutkan pimpinan-pimpinan yang ada. Kepri ini milik kita bersama, bukan milik sekelompok orang saja. Benar ya Pak. Udah janjian tadi di sana. Ada lagi Mbak Dila? Ya udah oke.
Oke, Tribuners ya, dari malam ini mungkin tadi bisa kita ambil kesimpulan ya dari tadi yang penutup nih. Apa tuh? Bahwa gunakan hak pilih ya. kan. Hak pilih kita sebagai anak-anak muda nih yang mungkin yang masih 17 tahun, jangan malas-malesan lah tanggal 9 tentang libur nanti ya. Ya kan? Jadi gunakan hak pilih. Kepri ini milik kita bersama ya. Bukan milik sekelompok orang. Bukan milik sekelompok orang ya. Pilihlah pemimpin yang inovatif, program yang mendukung milenial, hindari yang berbau sara, ya. dan kompetensi Pasangan calon seorang paslon. Itu yang penting. Itu yang penting. Oke. Mbak Dila, terima kasih. Terima kasih Mbak Sama-sama. Dila, Pak dosen. Boleh mau nyampein apa sih? Boleh diterima. Ini Bang, ada tanda tangan lagi. Waduh, mana bolpennya ya? Waduh, nggak dikasih bolpen. Ini Bang, kita minta kenang-kenangan seperti biasa kalau datang ke Tribun Podcast. Sebentar Bang, diambil dulu tintanya yang silver soalnya. Oke, Tribuners jangan lupa ya subscribe YouTube channel kita Tribun Podcast dan follow Instagram kita @tribunpodcast, dan juga jangan lupa dengerin nih percakapan kita kalau nanti di jalan sambil nyetir di mobil, bisa denger di Spotify, denger suara Bang Rahma, Mbak Dila. Mungkin pengen denger bisa di Spotify dan juga di Anchor. Oke, ini Bang, boleh ditanda tangan? Terserah Bang, di mana nih Bang posisi? Ya nggak mungkin di Mbak Dila. Tanda tangannya biasanya ini banyak yang protes. Kenapa Bang? Susah ditiru. Kalau Dekan mungkin harus kayak begitu kali ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Oke. Gimana? Sini aja ya? Boleh. Ditanda tangan. Nah. Oke, emang susah, guys. Mbak Dila. Habiskan banyak tinta kan ini kata mahasiswa. Oke. Terima kasih Mbak Dila. Ini Bang Tommy mungkin pamerkan ke Tribuners ya. Secara malam ini sudah sah Bang Rahma dan Mbak Dila sah menjadi narasumber kita di Tribun Batam Podcast. Terima kasih sekali lagi. Dan sehat selalu untuk Bang Rahma, Mbak Dila. Ya, sukses selalu untuk menjalankan program-programnya. Semoga banyak menginspirasi. Ya. Oke, Tribuners, ketemu lagi ya di episode selanjutnya. See ya.